Ya. Masuk suara Ibu sudah? Terdengar, Bu. Oke. Kita absen dulu aja ya. Baik, Bu. Ya, absen, siap. Siap dulu. Gila. Bismillahirrahmanirrahim. Barcode-nya suka susah ini. Mudah-mudahan lancar. Sudah terlihat belum ya? Barcode-nya? Belum, Ibu. Aduh. Biasanya proses apa diamkan dulu ya? Atau Ibu kirim linknya dulu aja ya? Oke, Bu. Sama kirim di room chat, bukan apa, Bu? Di MS chat. Di chatnya itu. Di chatmu ya? Di Teams. Oh, di room chat ini, iya, betul. Nanti sebentar, tak. Oke, Bu. Kok bermasalah ya? Dari kemarin selalu. Duh, mana sih? Tadi siapnya kemana kok? Sudah enggak ada lagi. Enggak ada lagi. Oh, sini. Ibu kirim linknya dulu sambil biasanya suka munculnya kan lama itu. Kasus-kasus kemarin absensinya. Ibu kirim linknya aja dulu coba. Siapa tahu bisa dengan link. Sudah muncul ya linknya ya. Belum, Ibu. Hah? Masa sih? Aduh. Kok bisa ya? Padahal di room chat Ibu ada Ki. Ulangi lagi coba. Ini kalau masalah absen kok dari kemarin. Masa tak panggili satu-satu lagi. Kelamaan nanti. Ibu, izin apa masuk, Ibu? Bagaimana jika dikirim melalui WA saya, Ibu? Oke, coba ya. Tak ulangi lagi saja ya. Tak ulangi, saya ulangi buka siap lagi untuk absennya. Soalnya yang tadi kan sudah waktunya berkurang. Kirim kamu ya. Udah bisa itu, Retno? Udah, Ibu. Ya, udah. Silakan. Oh, kok penasaran jadinya kenapa kok di tempat Ibu muncul, kok di tempat kalian nggak muncul ya di room chat-nya?
Mungkin sambil yang lain absen, kita mulai saja ya. Soalnya nanti kan juga 2 materi yang akan disampaikan. Biar waktunya cukup. Baik. Silakan untuk kelompok berapa ya kemarin? 8 ya? 8 atau berapa sih? Dan Ibu. 9, 10 ya? Oke. Ya. Akhir 8 ya. Sambil menunggu hendak konfirmasi ya Bu. Berarti untuk minggu itu, besok Jumat jam 1 terdapat kelas lagi sebagai kelas pengganti ya Bu? Jumat apa Sabtu ya? Jumat ya? Aku lupa, malah orang diingatkan lupa loh. Soalnya ini banyak banget yang diganti. Ibu ada berapa mata kuliah? Kapan ini biologi laut? Tuh. Jumat besok ya? Nggih. Oh, tanggal piro ki Jumat? Aku tak keluwengi sik. Nggih dikeluwengi. Tanggal Jumat berapa? Jumat. itu 29 Ibu. Oh, 29 ya. Soalnya ada yang pindah juga ke 30, tapi mata kuliah apa Ibu lupa. 4 Mei pindah ke 29 Mei ya. Oke, 29. jamnya jam berapa? 9 April Ibu. Jam 1 Ibu kemarin. Jam 1. Oke. Berarti itu untuk presentasi kelompok 11 dan kelompok 12. Jadi udah terakhir ya. Terakhir, materinya dari Ibu juga terakhir. Nah, ini kan Ibu belum sempat upload nih materi, nanti bisalah menyusul ya. Atau belum ujian. Jadi, kalau bisa hari ini nanti saya upload semuanya termasuk terakhir itu ya. Jadi, nanti setelah Lebaran sudah Bu Arina ya. Setelah Lebaran selesai, jatahnya Bu Arina yang masuk. Jadi Bu Rice sampai April ini ya. Terakhir 29 itu yang diganti. Ya, sudah. Boleh dimulai. Sudah kelihatan ini PPT-nya. Baik Bu, kelompok 9 izin memulai presentasi ya Ibu dan teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Rice Haryati MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Laut, dan kepada teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 9 untuk mempresentasikan sebuah topik mengenai ekosistem terumbu karang. Kelompok 9 terdiri dari 6 mahasiswa dengan nama-nama sebagai berikut. Pada presentasi kali ini kelompok 9 akan membahas beberapa poin. Yang pertama akan membahas mengenai gambaran umum, kemudian lanjut mengenai karakteristik, selanjutnya yaitu komponen ekosistem terumbu karang, dilanjut mengenai potensi pemanfaatan dari ekosistem terumbu karang itu sendiri, dan diakhiri mengenai dampak kerusakan pada ekosistem terumbu karang. Yang pertama yaitu mengenai gambaran umum. Karang merupakan kumpulan dari berjuta-juta hewan polip yang menghasilkan bahan kapur atau Ca, CO3. Sebagian besar karang adalah binatang-binatang kecil yang disebut polip yang hidup berkoloni dan membentuk terumbu. Masing-masing polip memiliki kerangka luar yang disebut koralit. Sebuah koralit umumnya mempunyai septa yang menyerupai sekat-sekat.
Terumbu karang adalah suatu ekosistem yang bersimbiosis dengan kelompok hewan anggota filum Cnidaria yang dapat menghasilkan kerangka luar dari kalsium karbonat. Komunitas karang terbatas keberadaannya pada perairan dangkal, karena ganggang simbiotik membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Terumbu karang dikenal sebagai ekosistem yang sangat kompleks dan produktif dengan keanekaragaman biota tinggi. Peranan ekologi sebagai daerah pemijahan, tempat pengasuhan, dan tempat mencari makan, serta daerah pembesaran bagi biota ekonomis penting. Selanjutnya adalah karakteristik ekosistem terumbu karang. Yang pertama, ekosistem terumbu karang umumnya hanya terdapat di perairan tropis. Hal ini dikarenakan laut di daerah tropis memiliki intensitas cahaya dan kadar karbonat yang lebih tinggi dibandingkan dengan laut di daerah subtropis. Kadar karbonat yang terlarut berfungsi sebagai unsur pembentuk eksoskeleton karang yang keras. Selanjutnya, ekosistem terumbu karang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan hidupnya, terutama pada suhu, salinitas, sedimentasi, eutrofikasi, dan memerlukan kualitas perairan alami atau pristine. Untuk mencapai pertumbuhan maksimumnya, terumbu karang memerlukan perairan yang jernih, dengan suhu yang hangat, gerakan gelombang yang besar, serta sirkulasi yang lancar dan terhindar dari proses sedimentasi. Selanjutnya yaitu ekosistem terumbu karang mampu menggambarkan kondisi iklim dan lingkungan di masa lampau. Karena pada setiap lapisan pertumbuhannya, karang akan menyimpan unsur-unsur kimia yang merekam sifat fisik habitatnya pada saat itu. Unsur-unsur tersebut akan terperangkap dalam lapisan skeleton karang dan akan ditutupi oleh lapisan selanjutnya. Secara alamiah, ekosistem terumbu karang akan terus melakukan proses tumbuh dan beregenerasi sehingga mampu mempertahankan keberlangsungan ekosistemnya. Namun semakin besar tekanan yang menyebabkan semakin meningkatnya degradasi terumbu karang, pada titik tertentu kemampuan tumbuh dan regenerasi terumbu karang tidak akan mampu mengimbangi tingkat kerusakan sehingga lambat laun terumbu karang akan mati. Next. Adapun penggolongan karang umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu karang keras dan karang lunak. Terumbu karang keras atau hard coral merupakan terumbu karang yang menghasilkan kapur, sehingga membentuk karang. Sifat rapuh dan sensitif terhadap perubahan iklim. Terumbu karang keras merupakan terumbu karang utama yang membentuk ekosistem terumbu karang. Sedangkan terumbu karang lunak merupakan terumbu karang yang tidak membentuk karang karena tidak menghasilkan kapur. Cenderung tumbuh subur karena umumnya tumbuh di sepanjang pantai sehingga mendapatkan sinar matahari yang cukup. Next. Adapun fungsi ekosistem dari terumbu karang dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pelindung fisik bagi sistem pulau. Terumbu karang berfungsi sebagai pemecah gelombang alami yang melindungi pantai dari erosi, banjir, dan peristiwa kerusakan lainnya yang diakibatkan oleh fenomena air laut. Yang kedua yaitu penentu biodiversitas biota laut. Terumbu karang merupakan ekosistem laut yang paling produktif dan memiliki keanekaragaman hayati yang paling tinggi. Produktivitas yang tinggi ini memungkinkan terumbu karang menjadi tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makanan dari kebanyakan ikan. Terumbu karang menjadi habitat dari berbagai jenis biota mulai dari ikan, lili laut, moluska, gastropoda, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mengatur siklus biogeokimia. Dalam hal ini, karang membentuk kerangka kapur yang terdiri dari kalsium karbonat dan di dalam polip karang terdapat zooxanthella yang dapat membantu pembentukan kapur. Pembentukan kapur ini akan mengurangi jumlah karbon di udara. Diperkirakan pada 50-100 tahun yang akan datang, karang dapat menyerap 4% dari jumlah karbon dioksida yang lepas di udara jika kondisi terumbu karang di dunia tidak mengalami kerusakan. Yang terakhir yaitu sumber plasma nutfah. Sebagai sumber plasma nutfah, ekosistem terumbu karang memegang peranan penting dalam bidang pendidikan dan penelitian. Terumbu karang merupakan sumber bahan baku substansi bioaktif yang banyak dimanfaatkan dalam bidang farmasi dan kedokteran.
Selanjutnya yaitu komponen pembentuk terumbu karang. Struktur rangka terumbu karang ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu polip dan koralit. Polip merupakan binatang kecil yang menyerupai karung. Polip memiliki tentakel untuk menarik dan menangkap mangsa. Nah, polip ini akan menyerap kalsium karbonat dari air laut dan mengeluarkannya dalam bentuk struktur kapur yang keras untuk melindungi tubuhnya yang lunak. Rangka luarnya tersusun dari kristal CaCO3 yang dihasilkan oleh bagian epidermis pada bagian batang tubuhnya. Lalu proses sekresi dari CaCO3 ini akan menghasilkan rangka kapur berbentuk seperti mangkok. Sedangkan pada koralit itu merupakan suatu bentuk kalsium karbonat yang mana terdapat septum-septum yang berbentuk seperti sekat yang dijadikan sebagai acuan dalam penentuan jenis karang. Nah, suatu koralit karang itu dapat terbentuk dari proses percabangan dari karang. Selain itu, koralit yang berbeda-beda, ukuran koralit juga berbeda-beda. Perbedaan bentuk dan ukuran tersebut akan memberi dugaan tentang habitat serta cara penyesuaian diri terhadap lingkungan. Namun, faktor yang dominan yang menyebabkan perbedaan koralit ini adalah jenis hewan karang atau polipnya saja. Boleh di next. Selanjutnya yaitu komponen pembentuk ekosistem terumbu karang. Secara umum, komponen pembentuk ekosistem terumbu karang ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu komponen biotik yang terdiri atas alga, rumput laut atau lamun, polip, ikan karang, penyu, kepiting, bulu babi, berbagai moluska, dan juga mikroorganisme. Sedangkan untuk komponen abiotiknya ini tersusun atas air, mineral, gas terlarut, pecahan karang, karang mati, garam, sinar matahari, dan juga pasir. Boleh di next? Nah, ini adalah contoh jaring-jaring makanan yang ada di ekosistem terumbu karang. Nah, pada ekosistem terumbu karang ini, produsen utamanya adalah fitoplankton dan juga berbagai jenis alga. Yang mana nantinya fitoplankton dan berbagai jenis alga ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 1 dapat berupa ikan kecil, bulu babi, maupun zooplankton. Yang nantinya selanjutnya komponen dari konsumen 1 ini akan dimakan oleh konsumen tingkat 2 yang dapat berupa ikan yang lebih besar, dapat berupa ikan lagun maupun berbagai kerang yang nantinya jika komponen-komponen tersebut mati akan terdegradasi dan terurai menjadi material organik yang penting untuk pertumbuhan produsennya lagi. Boleh di next? Selanjutnya, potensi manfaat ekosistem terumbu karang. Manfaat ekosistem terumbu karang secara ekologi yang pertama yaitu sebagai habitat biota laut. Tingginya produktivitas primer di daerah karang ini menyebabkan terjadinya pengumpulan hewan-hewan yang beraneka ragam, seperti ikan, udang, moluska, dan lainnya. Komunitas ikan karang menjadikan ekosistem terumbu karang menjadi habitat vitalnya. Sebagai tempat pemijahan atau spawning ground, pengasuhan atau nursery ground, dan mencari makan atau feeding ground. Beberapa jenis ikan seperti ikan kepe-kepe dan tetol menghabiskan seluruh waktunya di terumbu karang, sedangkan ikan lain seperti ikan hiu dan ikan kue lebih banyak menggunakan waktunya di terumbu karang untuk mencari makan. Udang, lobster, ikan skorpion, dan beberapa jenis ikan karang lainnya di terumbu karang bagi mereka adalah sebagai tempat bersarang dan memijah. Terumbu karang yang beraneka ragam bentuknya tersebut memberikan tempat persembunyian yang baik bagi ikan. Di situ hidup banyak sekali jenis ikan yang warnanya sangat indah. Yang kedua, melindungi kawasan pesisir pantai. Sebagai pelindung pantai dan pasir, terumbu karang mampu memperkecil hempasan ombak agar menghambat terjadinya abrasi pantai yang mengakibatkan kerusakan pada pantai. Next. Manfaat terumbu karang secara ekonomi, yang pertama sebagai sumber makanan dan mata pencaharian masyarakat. Ekosistem terumbu karang memberikan sebuah jasa penyedia berupa sumber daya ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang yang dapat ditangkap oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bagi masyarakat sekitar ekosistem terumbu karang, ikan karang merupakan salah satu sumber daya penghasil kebutuhan hidup mereka. Beberapa jenis ikan karang yang dikonsumsi adalah dari suku Serranidae atau kerapu, Caecinode, misalnya ikan ekor kuning atau pisang-pisang, Caridae kakatua atau mogong, Balistidae, ikan poke atau trigger, Pomacanthidae, misalnya angel atau kambingan, dan Tiganidae, misalnya ikan baronang atau kea-kea atau linggis. Beberapa jenis ikan karang yang juga dimanfaatkan sebagai ikan hias, terutama dari Pomacanthidae, misalnya betok atau giru atau clownfish. Terus ada Labridae, contohnya keling atau bayeman, Blennidae, dan Gobidae, misalnya jabing. Beberapa jenis terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kapur, misalnya Hypnopora rigida dan Echinopora horrida. Yang kedua sebagai sumber bibit budidaya, misalnya bibit ikan kerapu, teripang, kekerangan, dan rumput laut. Yang ketiga sebagai sarana pendidikan dan penelitian. Dalam ilmu pengetahuan, kompleksitas yang ditunjukkan oleh ekosistem terumbu karang dapat dijadikan sebagai laboratorium alam untuk dipelajari dan diteliti. Next. Yang keempat sebagai objek wisata. Keunikan, keindahan, dan keanekaragaman berbagai jenis biota ekosistem terumbu karang menjadi daya tarik atau potensi yang dapat dikembangkan untuk dijadikan tujuan wisata bahari. Diving atau menyelam dan snorkeling merupakan bentuk wisata bahari yang sangat digemari di ekosistem terumbu karang. Pengelolaan yang baik dapat menunjang pendapatan daerah dan membuka peluang pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Misalnya dengan mengembangkan wisata daerah tersebut menjadi wisata selam dan snorkeling. Next. Yang kelima, bahan dasar untuk obat-obatan. Beberapa biota laut di ekosistem terumbu karang dapat menghasilkan metabolit sekunder yang memiliki struktur kimia yang unik dan aktivitas farmakologis yang menarik seperti antibakteri, anti kanker, antiinflamasi, antioksidan, antivirus, antifouling, dan menghambat aktivitas enzim. Contoh biotanya yaitu spons. Spons asal perairan tropis seperti di Indonesia memiliki potensi yang sangat menjanjikan sebagai sumber senyawa bioaktif baru untuk dikembangkan menjadi komoditas bernilai ekonomis tinggi seperti bahan-bahan obat-obatan. Senyawa yang diisolasi dari spons mempunyai bioaktivitas yang tinggi sehingga dapat dikembangkan sebagai kandidat obat antibakteri, anti kanker, dan antiparasit. Contohnya yang pertama pada penelitian Cattell dan kawan-kawan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa senyawa antimikroba dari spons Aplycina sp dapat menghambat bakteri gram-positif Staphylococcus aureus dengan zona hambat kategori sedang yaitu 7,37 mm dan pada bakteri gram-negatif Escherichia coli dengan zona hambat 7,32 mm. Yang kedua, penelitian Swantara dan kawan-kawan pada tahun 2017 pada uji anti kanker secara in vitro menggunakan sel HeLa menunjukkan bahwa sifat toksik Spondyrhynchus erecta bersifat anti kanker dengan IC50 sebesar 30,497 ppm dikategorikan ke dalam aktivitas sedang. Next. Yang keenam, bahan dasar untuk produk kosmetika. Alga laut diketahui banyak mengandung senyawa bahan alam yang bersifat bioaktif. Ekstrak alga laut banyak digunakan untuk bahan produk perawatan kulit dan kosmetik karena dapat merangsang regenerasi kulit, mengurangi kerutan, mengurangi stres oksidatif, dan meningkatkan sintesis kolagen. Ekstrak alga dapat digunakan dalam dua formula yaitu dengan dua tujuan yang berbeda, yaitu sebagai eksipien atau emulsifier dan stabilizer, dan sebagai bahan bioaktif terapeutik, misalnya antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan lain-lain. Sargassum merupakan salah satu alga coklat yang kaya akan
bahan bioaktif, di antaranya alginat, fukoidan, fukosantin, dan fluorotanin, atau senyawa fenolik yang khas pada alga coklat. Senyawa-senyawa tersebut dapat diaplikasikan pada produk kosmetik atau perawatan kulit karena bisa berfungsi sebagai bahan pengemulsi, pemutih atau skin whitening, pencegah penuaan atau anti-aging, anti kerutan atau anti wrinkle, pencegah alergi, maupun sebagai antioksidan. Next. Baik, selanjutnya ada dampak kerusakan. Next. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ada potensi-potensi, kemudian struktur, adapun karakteristiknya dan biota-biota laut yang ada di dalamnya. Ekosistem terumbu karang ini sangatlah krusial, sehingga apabila terjadi kerusakan, maka dapat berpengaruh, yaitu memengaruhi biota yang hidup di dalamnya dan menurunkan keanekaragaman hayatinya. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui, ekosistem terumbu karang ini memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Banyak spesies yang hidup di dalamnya. Jadi secara garis besar, kami membuat tabel ini ada kerusakan-kerusakan ekosistem terumbu karang. Nah, kerusakan ini akan berdampak negatif pastinya. Kemudian apabila berdampak ini, kita dapat mengupayakan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang. Contoh-contoh kerusakan ini biasanya seperti membuang sampah, kemudian pengambilan terumbu karang, yang pastinya ilegal ya, pengambilan terumbu karang yang masih ilegal, ada pun sedimentasi karena pemanfaatan lahan terestrial, misal dibangun gedung baru di pesisir pantai seperti itu. Biasanya kan banyak yang melakukan pembangunan di sekitar pantai seperti itu. Selain itu, kerusakan-kerusakan ekosistem terumbu karang ini pastinya terjadi akibat pemanfaatan tanpa adanya pengendalian. Garis besar di sini, upaya yang dapat dilakukan yaitu mengendalikan. Ketika kita memanfaatkan ekosistem terumbu karang itu, kita harus berkewajiban menjaganya kembali, atau konservasi, rehabilitasi agar tetap terjaga ekosistem terumbu karangnya. Yaitu upayanya yaitu ada konservasi, itu ada gambar bahwa itu laut sehat, ikan pun banyak. Nah, itu juga sebagai contoh bahwa laut sehat itu ekosistem terumbu karang yang sehat pun ikannya banyak juga. Tadi disebutkan potensi-potensi ikan-ikan yang ada di sana. Selain itu juga ada implan terumbu karang. Ya walaupun kita tahu terumbu karang ini tumbuhnya sangatlah lama, akan tetapi setidaknya kita berusaha untuk tetap menjaga dan melestarikannya. Seperti itu. Kemudian next. Slide selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada kerusakan terumbu karang. Berdasarkan penelitian dari Widayati dan kawan-kawan tahun 2017, disampaikan bahwa pemanfaatan ekosistem terumbu karang ini diperkirakan berdampak negatif. Dampak-dampak negatifnya yaitu karena penambangan karang, pemanfaatan lahan atas, ataupun tadi pemanfaatan lahan terestrial intinya. Kemudian ada jangkar perahu ataupun speedboat, jaring insang dasar, kemudian bameti, dan pembuangan sampah. Nah, akan kami jelaskan. Salah satunya yaitu pada gambar di bawah itu ada jangkar. Nah, jangkar di sini sangatlah dapat merusak dari ekosistem terumbu karang karena kegiatan membuang jangkar ini karang akan hancur, akan patah ataupun terbongkar sehingga tutupan karang dan kelimpahan diameter koloni karang akan menurun. Akibatnya karang pun mati dan banyak sekali terdapat patahan-patahan karang atau rabis. Ketika banyak patahan-patahan karang, karang-karang yang masih hidup pun
juga akan terganggu karena tertutupi oleh karang yang sudah mati. Sampingnya lagi juga karang yang patah karena entah itu karena kapal, kemudian jangkar juga. Pada kasus 2007 juga terdapat kapal dari luar negeri yang menabrak kawasan karang, terumbu karang di Raja Ampat. Selanjutnya itu ada orang-orang yang mengambil itu, yang berjalan-jalan itu merupakan dinamakan aktivitas bameti. Apa itu aktivitas bameti? Aktivitas bameti itu ketika terumbu karang surut, warga di sekitar itu memanfaatkannya untuk mengambil siput, kerang, ikan, gurita, cumi-cumi, teripang, dan bulu babi yang ada di sana. Nah, aktivitas bameti ini dapat merusak karena warga-warga berjalan dan menginjak karang, sehingga karang-karang akan patah. Sebenarnya apabila aktivitas bameti ini tidak dilakukan secara intensif, tidak mengapa. Akan tetapi apabila dilakukan secara intensif, maka akan berdampak pada penurunan parameter kondisi terumbu karang dan peningkatan persen tutupan patahan karang karena karang mati tadi. Dan bila habitat terumbu karang itu rusak, pastinya juga berpengaruh pada biota yang di dalamnya. Kan sudah mengambil tapi juga merusak. Nah, kalau merusak malah tidak bisa menghasilkan tidak bisa menghasilkan spesies-spesies lain karena terumbu karangnya rusak. Kemudian di bawah pastinya sampah. Sampah memanglah kasus yang sangat krusial. Sampah ini bisa berasal dari luar ataupun dari hanyut, dari darat ataupun sampah laut. Nah, sebagian sampah ini akan bisa jadi tenggelam. Jadi ada gambar sak itu ya, karung maksud saya. Nah, sebagian sampah yang tenggelam ini akan menutupi koloni terumbu karang. Nah, apabila tertutup, maka spesies yang ada di sana akan tertutup juga, sehingga cahaya pun tidak dapat masuk karena tertutupi. Apabila hal tersebut terus-menerus, maka akan berdampak negatif terhadap penurunan spesies, penurunan kepadatan, penurunan populasi ikan, flora fauna bentik yang ada di terumbu karang, di ekosistem terumbu karang. Next. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi keanekaragaman hayati laut yang besar. Dengan luas perairan mencapai 62% luas wilayahnya, lautan Indonesia mengandung kekayaan sumber alam yang melimpah, berupa ribuan spesies ikan hingga ratusan spesies rumput laut dan juga terumbu karang. Indonesia merupakan bagian dari wilayah segitiga karang dunia dan disebut juga sebagai the Amazon of the Ocean yang tepat berada di bawah perairan Indonesia. Segitiga karang dunia merupakan rumah bagi lebih dari 500 spesies terumbu karang yang menjadi habitat bagi biota laut. Tidak hanya berperan bagi ekosistem laut, terumbu karang juga memiliki fungsi penting bagi kehidupan manusia. Manfaat ekosistem terumbu karang bagi manusia itu adalah sumber protein bagi masyarakat kita, baik yang tinggal di pesisir maupun yang di kita semuanya. Kemudian fungsi secara ekologi
terumbu karang itu sebagai habitat atau rumahnya bagi biota-biota yang ada di laut, termasuk ikan yang tadi sumber protein. Jadi habitat itu dia seperti kita, dia butuh berlindung dari musuh, tempat bermain, tempat pemijahan, dan tempat tumbuh dan berkembang di daerah tersebut. Namun pentingnya peran terumbu karang bagi kehidupan makhluk hidup di bumi tidak membuat statusnya selalu aman. Pasalnya, kerusakan terumbu karang kerap terjadi, tak hanya di dunia, tapi juga di Indonesia. Faktor alam seperti coral bleaching atau pemutihan karang terjadi karena perubahan suhu yang mencapai 1 hingga 2 derajat Celcius, polusi, dan penangkapan makhluk laut yang berlebihan. Tak hanya faktor alam, kerusakan terumbu karang juga kerap terjadi akibat kegiatan antropogenik, yakni bencana yang dilakukan karena kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak, pencemaran air dan tumpukan sampah, serta kegiatan di area wisata yang merusak. Di Indonesia pun status terumbu karang tidak terlalu baik, karena hanya memiliki 6,4% terumbu karang dengan status sangat bagus yang tersebar di perairan Indonesia. Menurut data The Status of Indonesia Coral Reefs tahun 2019, Indonesia bagian barat memiliki 30,44% terumbu karang dengan status buruk. Sementara perairan Indonesia bagian tengah memiliki 35,2% terumbu karang dengan status buruk. Dan perairan Indonesia Timur dengan 32,24% terumbu karang yang berstatus buruk. Keindahan pesona terumbu karang tak hanya berfungsi sebagai objek wisata belaka. Namun, kumpulan terumbu karang di seluruh perairan Nusantara ini memiliki fungsi ekologis yang luar biasa. Restorasi dan perlindungan terumbu karang menjadi hal yang sangat penting dan merupakan solusi dengan biaya efektif untuk mengurangi risiko terhadap bencana alam di wilayah pesisir dan juga terhadap perubahan iklim. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi pada kali ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan tanggapan dapat menggunakan fitur raise hand ataupun menuliskannya di kolom chat. Baik, di sini sudah ada 2 penanya. Yang pertama, Unda Tutoa, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan bahwa kerusakan laut kan disebabkan oleh sedimentasi, pembuatan gedung-gedung baru. Nah, bagaimana bisa sedimentasi dapat berdampak negatif terhadap terumbu karang? Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Unda. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Unda. Selanjutnya kepada Devi Salsabila, dipersilakan.
Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Devisa. Baik, saya izin bertanya. Perihal tadi yang kerusakan terumbu karang, saya ingin bertanya, untuk kerusakan terumbu karang tersebut, apakah ciri-ciri dari terumbu karang yang sudah rusak atau yang sudah mati? Dan apakah kelangsungan hidup terumbu karang tersebut dapat diselamatkan atau dikembalikan? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Devisa. Apakah ada lagi yang ingin bertanya, teman-teman? Mungkin cukup 2 dulu ya, nanti lainnya kan masih ada yang presentasi. Oh iya. Nanti yang lainnya bisa via room chat ya, yang mau tanya ke kelompok 9. Iya. Baik, Bu. Baik, mungkin kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilakan untuk menuliskannya di kolom chat. Kami kelompok 9 izin meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawabannya ya Ibu dan teman-teman. Sambil menunggu diskusi dari kelompok 9, Ibu ingin menyampaikan ya, ada tugas untuk semuanya ya yang mengikuti biologi laut. Kemarin ada himbauan dari Prof. Sabto, ya wajib ikut. Besok pagi ada webinar. Ya, ada webinar. Jadi tugasnya nanti kalian bikin resume ya dari webinar ini dan dikumpulkan. Jadi tugasnya seperti itu. Ya, harus membuat resume dari webinar yang saudara ikuti besok pagi jam 8 sampai jam 10 sampai jam 12 ya, nanti saya share ke Retno ya. Soalnya nih yang wajib ikut dari kelompok biologi laut sama ilmu lingkungan, terus apa lagi ya Ibu? Ada 3 kelompok mata kuliah kalau nggak salah. Nanti Ibu share ke ya, Ibu share. Ibu Iya. Izin masuk, Ibu dan teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Umda. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu pertanyaan tentang Umda tadi. Pertanyaannya itu bagaimana bisa sedimentasi dari bangunan atau lahan-lahan pemanfaatan lahan terestrial itu dapat merusak ekosistem terumbu karang. Nah, jadi seperti ini. Pemanfaatan lahan terestrial itu dapat menyebabkan longsoran, dan apabila longsoran tersebut dapat menyebabkan pasir-pasir keruh, pokoknya terjadinya kekeruhan. Nah, juga pastinya dari itu akan terjadi pengendapan atau sedimentasi dari pasir-pasir ataupun bahan bangunan. Nah, kekeruhan air itu berdampak negatif pada karang dan polip-polip kecil karena kelimpahan spesies dan koloni karang akan mati akibat substrat tertutup oleh sedimen. Nah, sedimen yang menempel itu dapat menghambat penempelan juvenil
dan karang muda. Jadi tadinya sudah ada karang. Nah, akibat sedimentasi ataupun itu pengendapan dari bahan-bahan tadi itu akan menutup ataupun menghambat penempelan juvenil dan karang-karang muda sehingga dapat menurunkan jumlah spesies karang. Selain itu juga air yang keruh, laut yang keruh itu penetrasi cahayanya pun berkurang karena keruh ya. Jadi cahaya matahari tidak bisa masuk ke dalam. Nah, pastinya juga biota-biota yang ada di dalamnya juga akan terganggu sehingga memiliki dampak negatif terhadap kerusakan ekosistem terumbu karang. Seperti itu. Bagaimana tanggapan Unda? Ataupun tanggapan teman-teman yang lain? Oke, Retno udah jelas dari aku ya. Terima kasih. Baik, Unda. Ya, terima kasih. Alhamdulillah jelas. Izin masuk Bu Rica Ya. dan teman-teman semuanya. Bagaimana apabila yang pertanyaan yang lain menyusul di room chat aja Ibu? Untuk Ya, ini nggak untuk apa-apa. persiapan kelompok. Ya. Oke. Nanti dijawab di room chat ya Rapopo, atau dijawab setelah kalau mau secara langsung ya boleh nanti setelah kelompok berikutnya selesai semuanya. Siap. Siap Ibu. Daripada nunggu Lagi. diskusi itu. Oke. Ya ampun Bu, saya backup saja. Udah. Dari kelompok 9, sekian pemaparan kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, berikutnya ya kelompok 10, silakan. Kita ada waktu 60 setengah jam, 40 menit ya sekitar. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rica Haryati, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Laut dan teman-teman yang berbahagia semua. Izinkan kami dari kelompok 10 untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan topik keanekaragaman hayati perairan laut. Next. Adapun untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Tri Oktavianti, Imtinan Rana Safitri, Dinsa Brilian Yolandita, Astrina Oktarina, Aisyah Syahraini, dan Rida Brilianti. Next. Dan adapun pemaparan yang akan kami paparkan, yang pertama mengenai pengertian keanekaragaman hayati perairan laut, yang kedua komponen keanekaragaman hayati perairan laut, ketiga, langkah pemerintah dalam upaya konservasi perairan dan keanekaragaman hayati laut. Keempat, ancaman dan upaya pencegahan berkurangnya keanekaragaman hayati perairan laut. Yang kelima, manfaat keanekaragaman hayati perairan laut. Dan yang terakhir, ada studi kasus. Next. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pengertian keanekaragaman hayati perairan laut. Seperti yang diketahui bahwa pengertian dari keanekaragaman hayati itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keseluruhan keanekaragaman
makhluk hidup yang diperlihatkan oleh suatu daerah mulai dari keanekaragaman genetik, jenis, dan ekosistem. Pengertian lain dari keanekaragaman hayati adalah segala bentuk kehidupan di bumi yang terdiri atas berbagai tingkatan mulai dari tingkat tinggi yaitu ekosistem ke tingkat genetik yang berjalan dan bekerja secara dinamis serta saling berinteraksi dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Jadi, dapat diketahui bahwa pengertian dari keanekaragaman hayati perairan laut itu sendiri adalah variasi makhluk hidup mulai dari gen, spesies, hingga ekosistem pada wilayah perairan laut. Baik, yang selanjutnya yaitu komponen keanekaragaman hayati perairan laut. Next. Nah, untuk komponen keanekaragaman hayati perairan laut itu dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu plankton, nekton, dan juga bentos, yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Yang pertama adalah plankton. Plankton adalah organisme yang mengapung di air dan tidak memiliki kemampuan untuk bergerak melawan arus. Secara umum, plankton dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu fitoplankton dan juga zooplankton. Yang pertama yaitu fitoplankton, merupakan tipe plankton yang dapat menghasilkan makanan atau autotrof melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida atmosfer. Fitoplankton merupakan salah satu produsen primer utama lautan. Kebanyakan fitoplankton adalah alga dan juga diatom. Yang kedua yaitu zooplankton. Zooplankton merupakan tipe plankton yang bersifat heterotrof, yang artinya mereka tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Zooplankton umumnya berukuran lebih besar daripada fitoplankton. Sebagian besar berukuran mikroskopis, tetapi beberapa juga dapat dilihat dengan mata telanjang. Zooplankton ini mencangkup foraminifera, radiolaria, dinoflagellata, dan beberapa jenis ubur-ubur makroskopik. Boleh next. Nah, ini untuk contoh spesies plankton. Dari kelompok fitoplankton ada Chlorella vulgaris, kemudian Tetraselmis cui, dan Navicula tripunctata. Untuk contoh spesies dari kelompok zooplankton ada Diaptomus sp dan juga Nauplius sp. Kemudian yang selanjutnya yaitu nekton. Nekton adalah organisme akuatik yang dapat bergerak sendiri dengan berenang di perairan. Nekton ini dalam rantai makanan berperan sebagai konsumen. Komunitas nekton dapat ditemukan di berbagai kedalaman di setiap bagian samudra. Meskipun nekton dapat bergerak dengan sendirinya, kebanyakan dari mereka tidak dapat bergerak bebas ke seluruh bagian lautan. Perbedaan suhu, salinitas, dan ketersediaan nutrisi lautan membatasi jangkauan pergerakan nekton-nekton di lautan. Sebagian besar nekton mencangkup berbagai jenis ikan, krustasea, reptilia perairan, dan mamalia perairan seperti anjing laut dan juga paus. Berikut adalah contoh spesies nekton. Ada hiu putih, paus biru, dan juga kutu laut raksasa. Yang selanjutnya yaitu bentos. Bentos adalah organisme akuatik yang hidup pada dasar perairan. Bentos mencangkup organisme-organisme yang hidup di atas sedimen perairan atau disebut juga epifauna, serta organisme-organisme yang hidup terkubur di bawah sedimen perairan yang juga disebut infauna. Bentos dalam rantai makanan berperan sebagai decomposer. Fauna akuatik tipe ini kebanyakan mencangkup beberapa spesies moluska seperti kerang, tiram, dan juga siput laut. Kehidupan organisme bentos yang hidup pada kedalaman lebih dari 1000 meter sangat bergantung pada materi organik dari permukaan dan sisa-sisa nekton. Boleh next. Berikut adalah contoh spesies bentos dari kelompok epifauna yaitu Rhinoclavis sp dan Littorina sp, kemudian dari kelompok infauna yaitu Nereis virens dan Ptychodera flava.
Baik, materi selanjutnya adalah mengenai langkah pemerintah dalam upaya konservasi perairan dan keanekaragaman hayati laut. Lagi next. Dalam rangka perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati laut, serta jenis-jenis biota perairan yang terancam punah, beberapa spesies telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai jenis yang dilindungi. Selain penetapan status perlindungan tersebut, pemerintah Indonesia juga telah melindungi beberapa habitat penting yang merupakan daerah pemijahan, daerah asuhan, dan atau daerah mencari makan spesies prioritas tersebut menjadi kawasan yang dikonservasi. Dalam kondisi sumber daya yang terbatas ini, investasi cerdas serta upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi keanekaragaman hayati laut serta membangun perikanan Indonesia adalah dengan menetapkan adanya kawasan konservasi perairan atau sering disebut dengan KKP. Menurut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2007, dijelaskan bahwa kawasan konservasi perairan ini adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. The next. Optimalisasi desain dan pengelolaan KKP ini di Indonesia mutlak diperlukan agar KKP dapat melindungi keanekaragaman hayati serta dapat membangun perikanan berkelanjutan sehingga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar KKP tersebut. Dengan menyisihkan sebagian kecil kawasan perairan laut Indonesia untuk dikelola dalam sistem kawasan konservasi perairan ini, masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari perlindungan ekosistem pesisir, sehingga habitat dan keanekaragaman hayati yang rusak ini dapat pulih kembali dan terus memberikan manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi secara berkesinambungan untuk masyarakat. Next. Kemudian pemerintah Indonesia juga telah memulai konservasi wilayah laut dengan pembentukan Taman Nasional dan KKP dari tahun 1978 hingga saat sekarang ini. Pada saat ini, kawasan konservasi perairan menjadi salah satu alat yang paling efektif yang dapat dilaksanakan di saat sumber daya yang tersedia terbatas dan ancaman terhadap ekosistem laut sudah semakin mengkhawatirkan. Kawasan konservasi perairan ini dikelola secara efektif sehingga memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah meningkatkan ukuran, dapat memfasilitasi spill over ikan dari dalam KKP maupun keluar KKP, dapat memperbaiki ataupun meningkatkan stok perikanan melalui penyebaran larva dari dalam KKP, serta mampu meningkatkan daya lanting terumbu karang dari perubahan iklim. Kemudian, untuk memenuhi target internasional dan regional, Indonesia melalui Kemenkp berkomitmen membangun jejaring KKP dengan 5 negara lainnya di dalam kawasan segitiga perang atau Pusat Keanekaragaman Hayati di Dunia tahun 2007. Kerjasama dampak positif bagi masyarakat sekitar dengan meningkatkan pendapatan, menjaga ketahanan pangan, dan melestarikan sumber daya hayati laut. Bentuk komitmen pemerintah Indonesia adalah mencadangkan dan mengelola secara efektif 20 juta hektar KKP pada tahun 2020. Dan hingga tahun 2016, luas kawasan yang telah dikonservasi mencapai 17,98 juta hektar dengan total KKP mencapai 165 yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Menurut Susanto tahun 2015 diperkirakan kurang dari 15% KKP yang ada telah memenuhi target pengelolaannya. Rendahnya nilai efektivitas pengelolaan KKP di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun setidaknya hal ini menjadi catatan penting untuk meningkatkan dan merasionalisasi pengelolaan KKP ke depan agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekonomi. KKP ini juga tidak hanya sekedar menjadi alat untuk perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati,
hayati, namun juga alat untuk memanfaatkan sumber daya laut secara terbatas dan berkelanjutan untuk masyarakat. Dengan konsep ini, masyarakat yang tadinya tergantung dari hasil laut seperti nelayan, tidak kehilangan mata pencahariannya akibat penerapan KKP. Namun sebaliknya, dengan adanya manfaat spillover juga berpotensi membuat hasil tangkapan nelayan menjadi lebih banyak. Selain itu, tekanan perikanan juga tidak semata-mata dipindahkan ke lokasi lain, sehingga lokasi lain mengalami peningkatan ancaman. Namun dengan adanya KKP ini dapat memberlakukan aturan seperti pembatasan jumlah dan ukuran ikan dengan harapan stok ikan akan ada terus secara berkesinambungan. Zona kawasan konservasi perairan melakukan penataan berdasarkan fungsi dengan mempertimbangkan potensi sumber daya dukung, dan proses-proses ekologi. Zona inti ini harus dimiliki setiap kawasan konservasi perairan dengan luas paling sedikit 2% dari luas kawasan, di mana setiap kawasan konservasi perairan ini dapat memiliki satu atau lebih zona sesuai dengan luas karakteristik, yaitu bioekologis, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian pembagian zona ini menunjukkan bahwa konservasi bukan hanya upaya pelindungan semata, namun juga secara seimbang mampu melestarikan dan memanfaatkan keberlanjutan sumber daya yang pada akhirnya tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat. Baik. Untuk berikutnya ada ancaman dan upaya pencegahan berkurangnya keanekaragaman hayati perairan laut. Untuk ancaman pada sumber daya hayati laut bisa dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman yang bersifat lokal atau yang biasanya hanya terjadi pada titik tertentu di laut, dan ancaman global yang biasanya hampir terjadi di semua wilayah di laut. Untuk ancaman lokal, yang pertama ada penangkapan destruktif. Alat tangkap destruktif tersebut menyebabkan terjadinya double blow effect atau penangkapan berlebih dan pada saat yang sama juga menyebabkan kerusakan habitat potensial bagi ikan. Untuk yang kedua ada eksploitasi. Eksploitasi bisa dalam beberapa bentuk, yaitu growth overfishing, recruitment overfishing, dan ecological overfishing. Untuk growth overfishing ini terlihat dari gejala ukuran ikan hasil tangkap yang semakin kecil. Untuk ecological overfishing bisa menyebabkan perubahan susunan rakitan spesies yang selanjutnya berdampak pada tidak seimbangnya struktur ekosistem. Untuk recruitment overfishing dicirikan dari hilangnya individu baru secara mendadak sebagai dampak dari pengrusakan induk potensial. Untuk yang ketiga ada konservasi lahan. Konservasi lahan sering mengorbankan hutan bakau yang ada di pinggir pantai, sehingga bakau dapat kehilangan berbagai fungsi, yaitu seperti fungsi ekologis dan fungsi fisik. Secara fisik, hutan bakau bisa menahan pantai dari serangan gelombang, tsunami, dan angin topan. Sedangkan secara ekologis, hutan bakau merupakan asuhan bagi ikan kecil. Selain itu juga dapat menjadi tempat mencari makan ikan-ikan dan lokasi pemijahan. Next. Untuk berikutnya ada ancaman global. Ancaman global pada dasarnya terjadi melalui pemanasan global suhu, permukaan laut, dan asidifikasi. Kedua hal ini merupakan dampak lanjut dari perubahan iklim. Asidifikasi atau penurunan pH pada suatu larutan hingga keadaan asam menyebabkan suatu kondisi yang disebut asidosis atau kondisi melemahnya sistem kekebalan tubuh atau imunitas dan terganggunya proses metabolisme tubuh pada sebagian besar organisme akuatik. Hal ini dapat bergejala pada biota laut, yaitu menurunnya kapasitas reproduksi, terutama ikan-ikan di laut.
Yang kedua ada kenaikan suhu. Peningkatan suhu dan sinar matahari menyebabkan binatang karang mengalami stres dan berdampak pada kematian secara langsung atau dalam periode yang relatif pendek. Selain itu juga, kenaikan suhu ini dapat menyebabkan bleaching pada karang. Next. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya ancaman, yaitu yang pertama mengamati atau memantau kegiatan perikanan dan pemanfaatan. Lalu pembentukan kawasan larang tangkap di dalam KKP. Lalu untuk berikutnya ada penutupan musiman untuk melindungi tempat berkembang biak. Lalu pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan menangkap ikan. Pemantauan jenis alat tangkap yang digunakan. Membangun kesadaran dan akan kerusakan yang terjadi di laut dan mengontrol emisi gas buang karbon dioksida. Next. Baik, pembahasan berikutnya yaitu mengenai manfaat keanekaragaman hayati perairan laut. Next. Manfaat keanekaragaman hayati perairan laut dibagi dalam 4 aspek bidang, yaitu manfaat ekonomi, manfaat ekologi, manfaat sosial budaya, serta manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Next. Yang pertama ini ada manfaat ekonomi. Jadi keanekaragaman hayati perairan laut merupakan komponen biotik yang dapat diperbarui dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dalam bidang ekonomi ini, keanekaragaman hayati perairan laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan dan berbagai kegiatan industri. Contohnya yaitu ikan tuna yang digunakan sebagai bahan pangan oleh masyarakat dan dikembangkan juga dalam industri makanan. Kemudian ada juga spesies rumput laut Eucheuma cottoni yang digunakan dalam industri kosmetik, serta fitoplankton jenis Nanochloropsis sp yang digunakan dalam industri farmasi. Next. Yang kedua yaitu manfaat ekologi. Masing-masing keanekaragaman hayati perairan laut merupakan komponen ekosistem yang sangat penting. Contohnya di sini yaitu peran dari biota perairan laut dalam rantai makanan. Berdasarkan piramida trofik di bawah, terlihat berbagai jenis biota laut yang mengisi berbagai tingkatan dari trofik. Hal ini membuktikan bahwa masing-masing dari jenis biota laut berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, mulai dari fitoplankton dan rumput laut yang berperan sebagai produsen, kemudian ada zooplankton hingga berbagai macam nekton sebagai konsumen, dan bentos yang berperan sebagai dekomposer. Next. Yang ketiga ada manfaat sosial budaya. Masyarakat Indonesia yang menetap di wilayah yang dekat dengan perairan laut memiliki kebiasaan khas atau aturan tertentu dalam upaya menjaga dan memanfaatkan biota perairan laut. Misalnya, yaitu ada hukum adat laut di Nanggro Aceh Darussalam, yang kali ini kami kutip dari jurnal berjudul Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Kajian Hukum Adat Laut dan Lembaga Panglima Laut di Nanggro Aceh Darussalam oleh Puspita tahun 2017. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa hukum adat laut adalah aturan-aturan adat yang dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan untuk menjaga ketertiban dalam penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. Dalam konsep hukum adat laut di Aceh, pengelolaan lingkungan laut dilakukan oleh Lembaga Adat Panglima Laut yang menerapkan nilai dan konsep kearifan lokal. Lembaga Panglima Laut ini berfungsi mengatur pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir dan juga laut. Adapun adat pemeliharaan lingkungan laut yang diterapkan di Aceh untuk keanekaragaman hayati perairan laut diantaranya yaitu dilarang melakukan pemboman, peracunan, pembiusan, penglistrikan, pengambilan terumbu karang, dan bahan-bahan lain yang dapat merusak lingkungan hidup ikan dan biota lainnya. Kemudian dilarang juga menebang atau merusak pohon-pohon kayu di pesisir pantai laut. Dilarang menangkap ikan atau biota laut lainnya yang dilindungi menggunakan jaring di area terumbu karang atau daerah pemijahan. Next.
Selanjutnya yaitu manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan flora dan fauna perairan laut masih banyak yang belum dipelajari dan diketahui manfaatnya, sehingga dapat digunakan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. Mengutip dari jurnal berjudul Review Beberapa Bioaktivitas dan Senyawa Kimia Organisme Laut untuk Kefarmasian oleh Rijai tahun 2019, diketahui bahwa organisme laut mengandung sejumlah senyawa yang memiliki aktivitas biologi yang sangat penting untuk kefarmasian. Di antaranya yaitu aktivitas sitotoksik yang berpotensi untuk membunuh sel kanker yang didapat dari berbagai spesies karang lunak. Kemudian ada aktivitas kardiovaskuler yang berpotensi dalam pengobatan jantung, misalnya ada senyawa oktopamin yang ditemukan pada Octopus vulgaris. Lalu ada berbagai senyawa antimikroba yang banyak diisolasi dari spesies alga hijau, alga merah, koral, dan juga spons, serta senyawa antibiotik dari organisme laut yang juga telah banyak ditemukan, misalnya okadaic acid yang ditemukan dari spesies Helicondria okadai. Nah, di samping yang sudah disebutkan, tentunya masih banyak sekali biota laut yang belum teridentifikasi, berikut juga potensinya dalam berbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman hayati perairan laut bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Next. Baik, selanjutnya masuk ke dalam studi kasus. Nah, studi kasus yang kelompok kami angkat yaitu berjudul Struktur Komunitas Bulu Babi atau Echinode di Zona Intertidal Perairan Manokwari oleh Haurisa DKK 2021. Kawasan intertidal merupakan daerah dengan sebaran organisme yang beragam, mulai dari komunitas organisme vertebrata maupun invertebrata seperti ikan, bivalvia, krustase, dan moluska. Salah satu komunitas organisme yang mendiami zona intertidal adalah kelompok organisme bulu babi yang termasuk dalam kelas Echinode. Bulu babi tergolong ke dalam fauna invertebrata penting dan kaya manfaat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu pertama dilakukan pengambilan sampel, di mana populasi penelitian meliputi seluruh bulu babi yang terdapat di zona intertidal perairan Manokwari. Sampel penelitian yaitu seluruh bulu babi yang terdapat di dalam plot kuadran berukuran 1 × 1 meter, di mana totalnya yaitu 54 plot kuadran untuk 3 lokasi penelitian atau 18 plot kuadran pada setiap lokasi. Kemudian setelah dilakukan pengambilan sampel, selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan juga data sekunder. Data primer yaitu meninjau secara langsung lokasi penelitian, serta mengambil data penelitian meliputi jenis bulu babi, jumlah individu setiap jenis, dan total jumlah jenis bulu babi yang ditemukan pada setiap lokasi penelitian secara in situ. Dan data parameter yaitu parameter fisika kimia, kualitas perairan seperti suhu, DO, salinitas, pH, dan jenis substrat. Kemudian untuk data sekundernya yaitu data penunjang, adalah data pasang surut tahun 2019 dan sumber lain yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, dan informasi internet. Yang terakhir yaitu dilakukan metode analisis data. Berikut ini hasil dari penelitian yang dilakukan di perairan Manokwari. Next. Jenis bulu babi yang ditemukan di perairan Manokwari disajikan pada tabel 2 di slide sebelumnya. Penelitian ini mengidentifikasi 10 jenis bulu babi termasuk dalam 4 genus yakni Diadema, Echinotrix, Echinometra, dan Heterocentrotus. 2 famili yakni Diadematidae dan Echinometridae, dan 2 ordo yakni Diadematoida dan Echinoida. Bulu babi Echinometra matai cenderung berasosiasi pada daerah pecahan terumbu karang dan pada kondisi substrat yang lebih kasar sehingga dapat beradaptasi dengan baik. Bulu babi Echinotrix calamaris banyak ditemukan di perairan berkarang dan bebatuan. Nah, bulu babi jenis ini jarang ditemukan pada padang lamun.
Lalu, bulu babi genus Diadema merupakan kelompok bulu babi herbivora yang dapat dijumpai di daerah pertumbuhan alga. Bulu babi genera Echinometra adalah bulu babi reguler yang memiliki duri pendek dan tebal, warna bervariasi yakni hitam, ungu, atau hijau, dan biasanya ditemukan di dalam lubang atau bagian bawah karang. Next. Keberadaan bulu babi di suatu kawasan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik biotik dan faktor abiotik yang saling terkait. Selain itu, interaksi antara berbagai spesies yang membentuk sistem perairan intertida juga mempengaruhi keanekaragaman dari spesies. Kelimpahan bulu babi pada 3 lokasi pengamatan memiliki nilai bervariasi. Kelimpahan tertinggi pada spesies E. mattei dengan nilai kelimpahan 21,8 individu per meter persegi. Disusul spesies E. calamaris dengan nilai kelimpahan 9,5 individu per meter persegi dan kelimpahan terendah pada spesies Echinotrix sp dengan nilai 0,1 individu per meter persegi. Next. Nah, kesimpulan dari artikel ini yakni yang pertama, parameter perairan secara umum masih berada dalam batas normal yang bisa ditoleransi oleh kehidupan bulu babi. Bulu babi di perairan Manokwari, yakni Pantai Aipiri, pesisir Pulau Mansinan, dan Pantai Arfai, terdiri atas 10 jenis yaitu H. mamillatus, E. mattei, E. oblonga, E. viridis, E. lusunter, D. setosum, E. calamaris, D. savigny, Echinotrix sp, dan E. diadema. Nah, indeks keanekaragaman bulu babi di setiap lokasi memiliki nilai yang berbeda. Pantai Aipiri memiliki nilai 0,2173, Pantai Shornabo memiliki nilai 0,4843, dan Pantai Arfai memiliki nilai 0,3567. Indeks keseragaman bulu babi di perairan Manokwari juga memiliki nilai yang berbeda. Keseragaman populasi bulu babi di Pantai Aipiri rendah, yakni 0,3108, sedangkan di Pantai Arfai termasuk tinggi, yakni 0,7477. Pantai Aipiri memiliki nilai dominansi tertinggi dengan nilai 0,7911, Pantai Shornabo memiliki nilai dominansi terendah, yakni 0,3769. Next. Berikut ini daftar pustaka yang kami gunakan dalam menyusun presentasi kali ini. Next. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Apabila yang presentasi dari kelompok kami, apabila ada pertanyaan, kritik, saran, dan sanggahan dapat menggunakan fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Baik, kepada penanya pertama ada Firmansyah, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Firmansyah, izin bertanya. Tadi kan dijelaskan mengenai penurunan pH di laut. Kira-kira apa yang menjadi penyebab dari penurunan pH di laut dan kenapa asidosis tersebut dapat menyebabkan menurunnya imunitas dari organisme laut? Terima kasih. Baik, terima kasih Firman untuk pertanyaannya. Yang kedua ada Imawati Panjaitan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Imawati Panjaitan, izin bertanya tadi mengenai upaya pencegahan. Kalau nggak salah tadi disebutkan kalau salah satu upayanya itu semacam pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan untuk menangkap ikan. Nah, untuk pertanyaannya, apakah penerapannya di masyarakat, apakah solusi ini, apakah cara ini sudah, penerapannya di masyarakat itu sudah berjalan dengan baik? Kayak seperti yang kita tahu kan, kalau
penangkapan ikannya, jumlah orang yang menangkap ikan itu dibatasi, otomatis berdampak pada perekonomiannya si nelayan kayak gitu. Maksudnya apakah semua masyarakatnya itu setuju melakukan hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ima atas pertanyaannya. Kelompok kami izin meminta waktu untuk berdiskusi. Masih diskusi? Baik, saya mohon maaf Ibu, saya izin menjawab pertanyaan dari Firmansyah mengenai penurunan pH, penyebabnya kenapa dan kenapa asidopsis bisa menurunkan kualitas imunitas dari organisme yang ada di laut. Jadi penyebab dari asidifikasi itu adalah reaksi antara air laut dengan gas karbon dioksida, sehingga
Reaksi tersebut akan membentuk asam karbonik yang akan menurunkan pH air laut, terutama pada daerah di dekat permukaan. Tentu saja apabila terjadi penurunan pH air laut ini akan berdampak pada secara tidak langsung akan berdampak pada metabolisme organisme yang ada di laut, dan dapat juga menyebabkan terjadinya penumpukan asam di dalam tubuh, sehingga dapat menyebabkan banyak komplikasi, baik itu di organ dan metabolismenya, sehingga dapat menurunkan imunitas dari organisme yang ada di laut. Dari Firmansyah, apakah ada tanggapan? Sudah cukup menjawab. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, terima kasih. Masih satu ya yang belum dijawab. Izin masuk di Indonesia teman-teman. Saya perwakilan kelompok 10, pertanyaan dari Imawarti. Tadi ditanyakan oleh Imawarti yaitu pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan untuk
menangkap ikan itu merupakan salah satu solusi dari ancaman keanekaragaman hayati perairan laut. Nah, apakah cara ini penerapannya itu sudah berjalan baik di Indonesia? Dan apakah semua masyarakatnya setuju dengan hal tersebut? Dari kelompok kami sendiri belum menemukan referensi terkait solusi ini sudah diterapkan di Indonesia. Jadi belum ada referensi bahwasanya solusi dari pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan untuk menangkap ikan itu sudah ada, belum ada peraturannya. Namun dari kami sendiri itu menemukan referensinya yaitu adanya pembatasan dari jumlah ikan yang ditangkap. Jadi kuota penangkapan ikan untuk industri, terus nelayan tradisional itu berbeda-beda gitu. Jadi disebutkan bahwa ikan yang ada di laut, misalnya ada sekian juta ton, itu hanya boleh diambil beberapa juta ton atau berapa persen begitu. Tapi untuk pembatasan jumlah orang yang boleh menangkap ikan di laut, itu belum ada peraturannya di Indonesia. Kurang lebih seperti itu dari Imawarti, atau mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Baik, saya izin menambahkan untuk jawaban dari Rida. Kurang lebih sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Rida. Jadi untuk kebijakan mengenai pembatasan penangkapan ikan dengan kuota tersebut, justru untuk kebijakan ini pemerintah mengutamakan kepada nelayan lokal di daerah sekitar penangkapan seperti itu. Dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan kuota untuk nelayan kecil terlebih dahulu, kemudian untuk bukan tujuan komersial itu nanti setelah untuk nelayan kecil, dan sisanya ditawarkan kepada badan usaha dan koperasi. Kemudian untuk masalah pro dan kontra akan kebijakannya, menurut kami hal itu kembali lagi kepada pihak masyarakat, karena yang kita tahu pasti nanti akan terjadi pro dan kontra atas kebijakan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana Ima, apakah ada tanggapan lagi? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya izin tadi dijelaskan kalaupun yang dibatasi itu bukan orangnya tapi kuota mengambil ikannya kayak gitu. Kita kan nggak tahu ya, misal kayak dari penduduk lokal yang kita ambil itu udah berapa persen kayak gitu. Apakah kayak ada badan yang kayak meriksa, contohnya setiap nelayan pulang dari laut itu ikannya yang diambil seberapa kayak gitu. Maksudnya kan kuota berapa persen itu kita yang kita tangkap itu udah berapa, itu hitungannya itu nggak pasti kayak gitu. Apakah ada misal contohnya satu nelayan cuma dibolehkan menangkap contohnya sekitar 10 kg ikan kayak gitu. Terima kasih. Ini waktunya sudah lebih ya. Mau dijawab di chat saja ya, atau mau ditanggapi. Tapi Ibu ingin komentar dulu sedikit tentang materi hari ini. Ya, tadi untuk ekosistem terumbu karang ya sudah disampaikan lengkap, sepertinya bahkan ada video gitu ya. Saya rasa semuanya sudah cukup jelas ya tentang terumbu karang ini. Kita tahu bahwa terumbu karang ini sebetulnya bisa mendukung sekitar 25% dari spesies laut, ya. 25%. Walaupun di situ ada mungkin ribuan jenis ikan atau ribuan hewan yang lain, gitu ya. Dan termasuk juga tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau kita lihat tadi digabung keanekaragaman hayati di perairan laut kan ya cukup besar, dan potensi ini juga
belum tergali semua. Itu ya, masih banyak yang belum dieksplor ya, terutama untuk organisme yang mungkin ada di perairan laut yang lebih dalam lagi gitu. Kemudian tadi tentunya ada beberapa faktor ya yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dari terumbu karang ya, di samping ada suhu ya, ada salinitas, ada cahaya atau kedalaman ya, kecerahan ataupun juga adanya paparan ya, paparan udara. Kalau paparan udara ini tentunya juga merupakan faktor pembatas ya, faktor pembatas. Karena kalau terlalu lama juga dapat mematikan jaringan hidup ya yang ada pada karang tadi, yang kan ada simbiosisnya juga ya dengan alga misalnya. Kemudian faktor pembatas yang lain ada arus juga, ada gelombang. Ya. Karena kalau gelombang besar ya tentunya ini akan merusak struktur dari terumbu karang itu sendiri. Adanya tsunami misal itu juga bisa merusak gitu ya. Jadi ada beberapa faktor ya dari arus pun ya, arus pun bisa berdampak baik atau buruk ya. Bersifat positif baik kalau dia akan bisa membawa nutrien ya. Nutrien organik yang diperlukan oleh karang atau zooxanthella tadi ya. Tapi kalau yang berdampak negatif ya tadi, kalau adanya sedimentasi ya, sehingga akan menutupi permukaan karang tadi, sehingga kalau tertutup ini juga bisa menyebabkan kematian gitu ya. Kemudian tadi maksudnya mungkin ingin ini saja. Maksudnya tadi pertanyaan Imawarti apa ya? Pertanyaan kenapa dibatasi? Saya rasa tidak dibatasi ya, siapapun boleh mengambil. Mungkin yang dihimbau adalah apabila mengambil ikan-ikan yang masih ukuran kecil atau masih baby. Ya. Karena kalau yang kecil-kecil ini diambil, itu ya juga lama-lama bisa punah, bisa hilang. Ya, padahal untuk pertumbuhan supaya lebih besar dan layak konsumsi, layak untuk kebutuhan ya, itu kan harus yang ukuran besar. Biarkan dulu yang kecil supaya tumbuh ya, supaya bisa bereproduksi sehingga selalu ada sumber daya hayati yang ada di perairan laut. Seperti udang-udang itu yang masih kecil-kecil ya, yang diekspor itu, yang kemarin kasus-kasus itu kan juga banyak itu yang mengambil udang lobster itu loh ya, benur yang lobster itu masih ukuran sekian senti, sekian, itu diambil karena untuk lobster ini harganya cukup tinggi ya, walaupun anakan cukup tinggi. Ya. Sehingga banyak nelayan-nelayan yang mengambil kemudian dijual ke pengepul yang mau diekspor ya, biasanya ke Vietnam, ke Jepang, ke Cina dan sebagainya, Thailand. Ya. Nah, diekspor sana kan juga mahal juga. Gitu. Tapi kalau model seperti itu kalau diambil terus ya lama-lama lobster kita habis. Gitu ya. Soalnya sebetulnya kalau mau ekspor dalam bentuk ukuran besar itu jauh lebih untung ya, 1 kilo 2 juta itu kalau diekspor. Sedangkan yang masih kecil-kecil paling hanya puluhan ribu. Gitu. Jadi tujuannya itu ya, nggak boleh ngambil, terutama mungkin yang kecil. Kalau yang
siap konsumsi ya silahkan saja ya, karena untuk keberlangsungan hidup lobster yang masih kecil-kecil ini ya perlu diperhatikan juga itu supaya kesinambungan hidupnya terus berjalan, sehingga karena kekayaan organisme yang ada di Indonesia itu memang paling melimpah dari segi kekayaan hayatinya itu. Jadi memang ini harus dibuat undang-undang untuk membatasi eksportir itu tadi, mana yang layak mau diekspor, mana yang dilarang, kan begitu. Ya, intinya itu mungkin maksudnya. Jadi nggak boleh ngambil, itu dalam arti nggak boleh ngambil mungkin yang ukuran masih baby, gitu ya, supaya lebih berkembang. Nanti kan kalau berkembang dia bisa berproduksi sehingga akan menghasilkan produktivitas perikanan yang lebih melimpah lagi, ya keuntungannya baliknya ke juga masyarakat, ke nelayan dan sebagainya. Itu mungkin maksudnya itu ya. Saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ibu ingatkan besok pagi ada webinar yang wajib diikuti. Ya sudah saya share ke Retno. Tugas saudara nanti buat resume dari hasil webinar tadi, kemudian kirim, ya akan dinilai, itu termasuk tugas juga. Gitu ya. Jadi temanya biomonitoring, ya. Jadi semua di organisme-organisme baik di perairan-perairan laut juga perlu ada monitoring itu. Ya, ini masih berkaitan dengan keanekaragaman hayati juga. Baik, saya rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Kita kembali lagi ke 29 Mei nanti ya, ketemu lagi jam 1. Ya. Kemudian libur, kita rayakan Idul Fitri. Baik, saya rasa cukup ya pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa lewat chat lagi ya, enggak. Kalau enggak besok Jumat kalau mau ada yang ditanyakan ke Bu Rica boleh. Ya. Baik, saya rasa cukup. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih kehadiran, perhatiannya semuanya, kepada juga presentasi dari kelompok 9-10 ya, sehingga ini juga nanti bisa membuka wawasan kita semuanya ya. Kita kelompok yang satu memberikan informasi tentang terumbu karang, kemudian keanekaragaman hayati, kemarin juga tentang ekosistem di laut dalam, di pesisir dan sebagainya. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.